Satu hasta itu 45 cm, 0,45 meter ya. Satu hasta itu 0,45 meter. Jadi kalau 4 hasta, nah itu berarti 1,8 meter. 1,8 meter tambah setengah, 20 sentian kan begitu ya. Berarti kira-kira ya 2 meteran ya. Kira-kira kurang lebih 2 meter lah. Nah, ini menggali lubang dulu kurang lebih 2 meter. Lalu kemudian di dalam lubang itu kita gali lagi lubang ke samping, yang di arah kiblat. Yang di arah kiblat, kira-kira seukuran dengan jenazah yang akan dimasukkan ke dalamnya. Ini model yang pertama, ini namanya lahat. Ini yang umum kita pakai nih. Wahiyya lahat itu afdalu minasyaqqi. Lebih baik dibandingkan model yang kedua. Insalubatil ardu, jika tanahnya keras. Tanahnya keras. Kal Madinatil Munawwarati, ini contohnya seperti tanah di kota Madinah. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini model apa namanya, model liangnya itu seperti ini, lahat, gali ke samping. Model yang kedua disebut syak, wa huwa ayyahfira fi wasatil qabri kan nahri. Jadi syak ini ya sama seperti yang pertama tadi. Sebelumnya kita menggali lubang dulu kira-kira 2 meter dalamnya, lalu kemudian di tengah-tengah lubang itu dibuatkan liangnya di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Jadi wa yakunu afdhala idza kanatil ardu rahwatan. Model seperti ini lebih baik jika tanahnya lunak. Jadi tanahnya gembur, gampang runtuh. Kamakkatil mukarramati, seperti tanahnya kota Makkah. Seperti tanahnya kota Makkah. Itu modelnya ada 2. Akmalud dafni as-sunnah. Adapun tata cara penguburan yang sempurna adalah tudha'ul janazah. Pertama, ketika kita sampai di area pemakaman, jenazah ini diletakkan alal ardi, di atas tanah, inda muakhkharatil qabri, di bahagian ujung bawah kubur, di bahagian ujung bawah lubang ya, di arah kaki. Tsumma yuhmalul mayyitu minha, kemudian jenazah dikeluarkan dari keranda, min qibali ra'sihi, dari arah kepala, dikeluarkan dari kerandanya. Wa tudala ilal qabri rijlahu awalan, yang pertama dimasukkan ke lahat. Jadi setelah dimasukkan ke dalam lubang, yang pertama kali dimasukkan ke lahatnya itu adalah bahagian kakinya dulu, bahagian kakinya, lanjut tengah, kemudian terakhir bahagian kepala. Wa yudha'u birifqin, lalu diletakkan pelan-pelan, ala jambihil aiman, lambung kanan di bawah, mustaqbilal kiblati, dihadapkan kiblat, wujuban. Ini hukumnya wajib. Jadi menghadapkan jenazah ke kiblat itu hukumnya wajib. Jadi kalau sampai ada yang keliru, tidak dihadapkan ke kiblat, kemudian ditimbun baru tahu, wah ternyata wajib dihadapkan kiblat, maka wajib digali kembali untuk dihadapkan ke arah kiblat. Wa yaqulul ladzi yulhidu, dan orang yang memasukkannya ke dalam lahat ini membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi
wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini umpama yang memasukkan ini 2 orang, dua-duanya membaca. Yang memasukkan 3 orang, tiga-tiganya membaca. Nah, setelah masuk di dalam lahat itu, wa yahullu isobatal kafani, lalu kemudian ikatan kain kafan allati inda ra'sihi, yang di atas kepala, dilepaskan. Jadi ini yang wajib dilepaskan, yaitu ikatan kain kafan yang ada di atas kepala. Wa yakshifu khaddahul aiman, kemudian bahagian pipi kanan dibuka. Jadi tidak harus dibuka semuanya, cukup bahagian pipi kanan ini dibuka. Wa yadha'uhu 'alat turabi, kemudian diletakkan atau disentuhkan ke tanah. Kalau perlu, wa yuwassiluhu biwad'i labinatin inihtaja ila zalik. Jika diperlukan, boleh memberikan bantalan pipinya itu dari tanah. Summa yu'azzinu wa yuqimu. Kemudian, ini biasa ada yang mempraktekkan, tidak mengapa. Di ketika itu, jadi sudah dibuka ikatan bagian atas kepala, kemudian bahagian pipi ini dibuka kainnya, kemudian disentuhkan di tanah. Setelah itu kemudian tidak mengapa diazani, ya, jadi diazankan, diikomahkan, ya, biduni rab'i sautin, dengan suara yang lirih, dengan suara yang lirih. Thumma yasuddu futuhal qabri, kemudian papan penutup, ya, papan penutup lahat atau syak ini dipasang. Setelah itu baru kemudian papan penutup liang dipasang, ya, liyamna'a ihalatit turabi alaihi, ya, agar tanah itu tidak langsung masuk ke dalam liang itu, tempat di mana jenazah diletakkan. Jadi ditutup papan atau apa saja, bisa batu, bata dan lain sebagainya disusun, untuk menghalangi masuknya tanah timbunan, ya, ke dalam tempat jenazah itu. Setelah papannya ditutup, summa yulakkinahu, tidak mengapa kemudian dibacakan talqin di situ. Jadi bagusnya talqin itu dibacakan sebelum tanah kuburan ini ditimbun. Wa yahthu man dana minal qabri thalatha hatyatin, demikian juga orang yang ada di pinggir lubang, ini menaburkan 3 genggaman tanah, yaqulu ma'al ula, pada taburan yang pertama membaca minha khalaqnakum, ya, minha khalaqnakum, ini potongan ayat ini. Dari tanah inilah kami menciptakan kalian, kemudian Allahumma lakkinhu indal mas'alah. Ini doanya, ya Allah, ajarilah dia jawabannya ketika ditanya. Wa ma'astaniyati, di taburan yang kedua dibaca wa fiha nu'idukum, maknanya dan di dalam bumi inilah, di dalam tanah inilah kami mengembalikan kalian. Lalu kemudian membaca doa, Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhi, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya. Wa ma'ats tsalitsati, kemudian pada taburan yang ketiga membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah inilah kami akan membangkitkan kalian satu kali lagi.
Lalu kemudian kita membacakan doa, Allahumma jafil ardo an jambai. Ya Allah, eh, jauhkanlah apa namanya ini, bumi, jepitan tanah, anjambaihi dari kedua lambungnya. Kemudian kalaupun hendak ditalkin setelah lubang ini ditimbun, jadi sudah ditimbun lubangnya ini, baru kemudian mau ditalkin, maka hendaklah orang yang mentalkin ini duduk menghadap arah wajah jenazah. Nah, jadi kan tadi posisi wajah jenazah ini dihadapkan kiblat. Nah, berarti kalau lubang kubur ini sudah ditimbun, baru mau ditalkin, nah, maka orang yang mentalkin itu duduk di bahagian kepala, membelakangi kiblat, menghadap ke wajahnya jenazah itu. Kemudian masail fid dafni, beberapa catatan ya, tentang penguburan jenazah. Yang pertama, yundabu disunnahkan ayyam kusa jama'atun ba'da dafni yas'aluna lahu tasbih. Untuk tinggal sebentar setelah penguburan selesai, disunnahkan untuk tinggal sebentar beberapa orang, ya tidak perlu semuanya, yas'aluna lahu tasbih, ya, untuk memohonkan kepada Allah keteguhan iman, wa yastaghfiruna lahu, dan memohonkan ampun, intinya mendoakan, ya, tidak mengapa, malah disunnahkan setelah jenazah dikuburkan, selesai prosesi penguburan itu, tinggallah sejenak untuk mendoakan mayit. Apa yang kita mohonkan kepada Allah? Yang pertama adalah keteguhan iman. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, wa yastaghfiruna lahu, dan permohonan ampun untuk mayit ini. Kemudian yahrumu haram dafnus naini min jinsaini, menguburkan dua orang yang berlawanan jenis, bi qabrin wahidin, di dalam satu liang lahat, haitsu la mahramiyatah, jika di antara keduanya tidak ada hubungan mahramiyah, tidak ada hubungan mahramiyah, tidak ada, bukan mahram. Kemudian yukrahul julusu, makruh hukumnya duduk ala qabri muslimin, di atas kuburannya orang Islam. Wa wattuhu, demikian juga menginjak, wal ittika'u alaihi, dan bersandar. Nah, ini hukumnya makruh. Kemudian la yukrahul masyu fil maqbarah bin na'li, tidak mengapa berjalan di area pekuburan bin na'li, dengan sandal, ghairil mutanajjisi, dengan sandal atau alas kaki, ya, dengan alas kaki, mungkin bisa sandal, bisa sepatu yang tidak terkena najis, yang penting tidak terkena najis. Kemudian yusannu wad'u jaridatin khadra, disunnahkan untuk meletakkan jaridatin khadra, jadi pelepah-pelepah tumbuhan yang masih segar, ya, alal qabri, di atas pekuburan, di atas kubur itu yang baru itu, ini lil ittiba, karena mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu yukhaffifu 'alal mayyiti bi barakati tasbihiha. Jadi selama pelepah-pelepah yang kita letakkan ini masih segar, ini ada barokahnya kepada mayit, dengan tasbihnya itu bisa meringankan, ya, bisa meringankan masalah yang dihadapi oleh mayit ini. Kemudian tusannu ziyaratul qabri lizzakari mutlaqan, dan disunnahkan untuk melakukan ziarah kubur bagi kaum laki-laki secara mutlak. Secara mutlak ini kubur siapa saja boleh.
Wa ammal mar'atu, adapun perempuan, fatusannu laha, maka disunnahkan baginya li ziyarati nabiyyin, ya, untuk menziarahi kubur nabi, aw salihin, atau orang salih, wa kadza karibin, demikian juga kuburan kerabat, sanak famili. Wali ghairi dzalika, adapun selain itu, famakruhatun ziyaratuha, maka perempuan itu hukumnya makruh untuk melakukan ziarah kubur. Kemudian yahrumu naklul mayyiti li ghairil baladil ladzi mata fihi. Haram hukumnya, haram hukumnya memindahkan mayit yang belum dimakamkan, ya, untuk dimakamkan di tempat lain, ya, untuk dimakamkan di tempat lain yang bukan tempatnya meninggal. Ayat ini dalam mazhab Syafi'i itu, dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh menguburkan jenazah, ya, di selain tempatnya meninggal. Jadi di mana meninggal, di situ dikuburkan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Illa idza kana bi qurbati Makkah awil Madinah aw Baitul Muqaddas aw ghairiha min maqabiris sulaha. Kecuali ada maslahat, contohnya. Jadi maslahat, jadi untuk mayit, ya, bukan maslahat untuk orang yang hidup. Kecuali ada maslahatnya untuk mayit. Apa itu? Seumpama dipindahkan untuk dikuburkan di Mekah, atau dikuburkan di Madinah, atau dikuburkan di Baitul Muqaddas, area Palestina, au ghairiha mim maqabiris sulaha, atau ada pekuburan orang salih. Fala yahrumu, jika demikian maka hukumnya tidak haram, bal yusannu, malah disunnahkan. Ini kan biasanya ada pendatang meninggal di rantau, dipulangkan di kampung halamannya. Ini bagaimana hukumnya? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, ya. Kalau mazhab Syafi'i itu, pendapat mazhab yang paling kuat itu tidak membolehkan. Jadi hukumnya haram kecuali ada maslahat yang dipastikan bagi mayit. Contohnya tadi, dibawa ke Mekah dikuburkan di sana, atau dibawa ke Madinah dikuburkan di sana, atau ada pekuburan orang-orang saleh di situ, dibawa ke situ untuk dikuburkan. Itu maslahatnya jelas untuk mayit. Adapun mazhab Imam Maliki, mazhab Maliki itu membolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama, kondisi jenazah tidak rusak. Jadi kalau seumpama dibawa ke sana itu, dibawa ke tempat yang jauh itu, dipulangkanlah gampangannya, mesti dipastikan bahwa kondisi jenazah tidak rusak. Yang kedua, jangan sampai merusak kehormatan mayit. Jangan sampai merusak kehormatan mayit, ya, sampai berhari-hari, sampai tidak enak lagi dipandang, tidak enak lagi aromanya. Kenapa? Karena mau dibawa akibat perjalanan yang jauh dan lain sebagainya. Yang ketiga, karena ada maslahat. Ya, maslahatnya itu ya seperti yang di atas itu tadi. Adapun dalam mazhab Imam Hanafi, ini membolehkan tanpa syarat, membolehkan tanpa syarat. Itu tadi kalau jenazahnya belum dimakamkan. Kemudian kalau sudah dimakamkan, sudah terlanjur dimakamkan, apakah boleh digali kembali? Maka nanti aslinya itu tidak diperbolehkan, ya. Aslinya tidak diperbolehkan kecuali dengan beberapa alasan. Ini nanti yang akan kita bacakan insyaallah
pada subuh mendatang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.